Oke teman-teman, kita lanjut di episode kedua. Nah, kali ini aku mau kasih lihat bahan-bahannya. Bahan-bahan kayak mau masak aja gitu. Oh iya, selamat datang buat teman-teman yang belum tahu. Selamat datang di channel Arjuna Gosong. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Nah, yang ini, jagung yang ini terlihat lebih pendek daripada jagung yang ini. Kenapa? Sebenarnya bukan terlihat lebih pendek, tapi karena media tanamnya itu lebih rendah daripada yang ini. Ya teman-teman, ini emang terlalu penuh ini media tanamnya. Yang ini kan juga lebih pendek media tanamnya. Ini juga. Jadi yang ini terlihat lebih paling tinggi. Sebenarnya enggak juga gitu. Nah, ini berarti usianya kan tanam tanggal 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ini tanggal berapa ya? 22 atau 23 ya? Kalau enggak 7 hari ya 8 hari. Tanggal 23 ya hari ini ya. Berarti 8 hari. Nah, 8 hari segini. Kemarin dilihat petani senior, petani jagung yang udah biasa tanam jagung bertahun-tahun, itu ini pertumbuhannya bagus. Teman-teman ya, dibilangnya bagus. Karena biasanya 5 hari itu baru tumbuh daunnya yang lancip itu. Ya baru tumbuh. Lah ini masih 3 hari udah tumbuh, dan aku juga nggak tahu. Nah, sekedar informasi buat teman-teman yang belum tahu, ini semuanya menggunakan metode TOT. TOT itu tanam tanpa olah tanah. Jadi ini aku ambil tanah dari sawah, itu aku bantetin ya. Habis itu aku biarin kekeringan gitu. Terus udah lama, jadi kan udah keras tanahnya, langsung disiram pakai air biasa. Itu tanah yang keras bisa jadi lunak teman-teman tanahnya itu. Nah di TOT itu kayak gitu juga di sini ya. Tanah disemprot herbisida atau nyemprotnya nanti dibiarin kering kayak gitu, terus dialiri air jadinya lunak tanahnya, tinggal digejek atau ditanam itu gampang. Nah ini juga seperti itu. Nah kenapa yang ini seperti ini, yang ini seperti ini, yang tiga ini seperti ini gitu. Oke, nanti insya Allah sekitar usianya itu 10 sampai 12 hari, lihat kondisi ya. Ini kan mau dikasih ZA, urea, Ponska. Yang ini nggak dikasih pupuk kimia. Artinya dia untuk pembanding tak kasih pupuk dari kotoran sapi, sama ini namanya umput, atau kalau ada orang menggergaji kayu gede pakai mesin itu kan biasanya ada limbahnya tuh, umput. Nah ini umput limbah dari kayu kelapa atau glugu kalau di Blitar nyebutnya ya teman-teman. Nah ini lumayan tebel nih, kalau teman-teman perhatiin media tanamnya segitu, ini sampai full kayak gini, jadi lumayan tebel. Tapi dia nggak dikasih pupuk kimia ya nantinya ya. Kita cek seperti apa biar kita tuh tahu yang Ponska, yang urea, yang ZA tuh nanti kayak gimana. Nah anggap ini di sesi pertama teman-teman ya. Ini anggaplah di sesi pertama. Terus di uji coba yang kedua nanti ada ini. Oke, yang ini pupuk kimianya sama ya, yang ini pupuk kimia sama, tapi penambahan atau pupuk organiknya yang berbeda. Nah dimulai dari ini. Yang ini tidak dikasih pupuk organik sama sekali. Yang ini dikasih
umput atau limbah gergaji ya teman-teman. Terus yang ini tebon. Tebon itu pohon kelapa. Pohon kelapa, salah. Pohon jagung yang udah mati ya teman-teman. Ini tak kasih kayu supaya dia enggak, kok kayu ya Allah. Tak kasih batu supaya dia enggak kena angin. Soalnya nanti kalau kalau di sawah kan, kalaupun kena angin kan masih pindah sebelahnya gitu kan. Kalau yang ini kena angin pindah kan jatuh gitu loh. Ya tebon, karena kan dia nanam jagung, jadi pupuk organiknya itu juga bangkai dari pohon jagung gitu maksudnya yang ini. Terus yang ini pupuk dari kotoran kambing ya. Yang ini dari kotoran sapi, yang ini dari abu sisa pembakaran ya, ada dedaunan kering, terus ada rumput sisa pakan kambing dan lain sebagainya, dan ini pupuk dari kandang ayam. Nah, bermacam-macam ini. Oh ya, ini semuanya TOT juga teman-teman. Jadi tanahnya dibantetin, setelah lama kering seakan-akan kayak gersang gitu ya. Nah, habis itu dialiri air, terus ini media pupuknya ini ditambahkan di atasnya doang gitu, nggak dicangkul, nggak dicampur. Jadi seolah-olah ada sawah yang luas ya, dibiarin mengering, rumputnya nggak tumbuh subur, kemudian dialiri air yang banyak, terus yang di bagian atas ditaburin pupuk kandang. Nah, di sini mau dicek nanti mana yang hasilnya tuh paling bagus. Soalnya kalau misalkan kita nggak tahu ya, kita nggak praktek sendiri, kadang tuh bingung gini. Bingungnya tuh mau beli pupuk apa gitu yang murah, yang hasilnya bagus. Nah, semisal kotoran ayam kan, kalau kita punya sawah luas kita harus beli ya kan. Pupuk kotoran sapi pun juga beli kalau kita pengennya banyak, kecuali kalau kita punya ternak sendiri. Kalau punya ternak sendiri kan biasanya juga sedikit pupuknya, nggak bisa banyak toh. Nah, kalau kita beli maka dari harga dan juga hasilnya itu kayak gimana gitu. Atau jangan-jangan yang nggak dikasih pupuk organik pun nanti hasilnya juga bagus. Nah, kan gitu. Nah, aku tuh pengen ngajak teman-teman semua, khususnya petani yang rutin atau fokus di tanaman jagung itu, buat melakukan uji coba seperti ini. Tapi kalau teman-teman nggak mau juga nggak masalah sih. Gitu. Karena insya Allah aku juga mau tanam jagung. Jadinya nanti untuk meminimalisir yang enggak gitu ya kan. Soalnya kan kalau beli kotoran ayam itu bisa sampai berjuta-juta teman-teman gitu. Beda lagi kalau teman-teman tuh punya kandang ayam, punya kandang kambing, punya kandang sapi. Nah, nggak perlu dihitung karena kan gratis, milik sendiri. Semuanya dimasukin ke sawah ya pasti bagus. Ini kalau misalkan teman-teman beli gitu. Ya wes, sementara gitu dulu di episode kedua ini. Terima kasih udah meluangkan waktunya. Terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe. Semoga teman-teman sehat selalu, lancar rezekinya, amin. Dadah.